Hai, mau ingetin kalau pameran Kirana The Reflection of 2020 New Normal New Atmosphere masih berlangsung loh. Dan kali ini kita ada ngobrol asik Kirana bersama dengan Arikah Nadia, Faikah Alia, dan didampingi oleh Bunda Oda. Mau tahu apa yang kita obrolin? Yuk langsung simak ke videonya. Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat pagi. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Halo Dek Arika, Dek Alia. Halo, Kak. Ih, gemesnya. Kelas berapa nih Dek Arika? Kelas 5. Kelas 5. Kalau Dek Alia? Kelas 2. Wah, berarti sekarang belajarnya online ya Bunda? Iya, online dari bulan Maret. Wah, luar biasa emang ini pandemi ya Bunda ya, bikin segala aktivitasnya jadi tertunda. Iya. Jadi perkenalkan dulu Bunda, nama saya Nanda Arum Kencono Jati. Saya perwakilan dari panitia pameran Kirana The Reflection of 2020 New Normal New Atmosphere. Dan juga kebetulan saya ketua komunitas daripada Kirana periode 2020-2021. Gitu Bunda. Nah, kesempatan ini Arum mau tanya-tanya nih sama Bunda, sama Dek Alia, dan juga Dek Arika. Boleh ya Bunda ya? Oke, silakan Mbak. Boleh banget. Ya. Ini buat Dek Arika sama Dek Alia dulu nih. Kakak penasaran banget, kok bisa tahu sih acara pameran Kirana kemarin itu dari mana? Dari Bunda. Wah, berarti Bunda aktif ya Bunda ya? Itu untuk memberikan informasi tentang perlombaan atau pameran-pameran gitu ya Bunda? Iya, Mbak. Lumayan. Terus kakak juga mau tahu sejak kapan Dek Alia sama Dek Arika ini suka banget menggambar? Kelas 1. Kelas 1, wah. Kalau Dek Arika sejak kapan? Dari TK. Wah. Coba kalau kakak mau tanya, biasanya tuh yang jadi inspirasinya Dek Arika sama Dek Aila tuh apa sih? Kok bisa gambar gitu? Apa dari alam, dari kartun? Dari kartun. Dari kartun ya biasanya ya. Masih inget nggak gambar apa yang pertama kali Dek Arika atau Dek Alia gambar? Bentar, Mbak. Arika mau ngambil gambarnya yang pertama kali. Wah. Jadi dia anak-anak memang saya minta untuk menyimpan semua gambar mereka, baik yang benar-benar cantik maupun yang ya kurang cantik istilahnya gitu ya, tapi tetap akan mereka simpan karena saya minta supaya nanti mereka bisa melihat hasil karya mereka gitu. Jadi ada progres yang bisa mereka lihat juga. Oh ternyata dulu saya baru bisa gambar ini, sekarang saya sudah bisa gambar ini gitu. Nah jadi kalau gambar yang awal tuh mereka nyimpan semua itu gambar-gambarnya. Tunggu dulu ya. Nah, dia mau ambil satu sketchbook lagi. Oke, boleh. Iya. Jadi karena Dek Arika sama Dek Alia lagi cari gambar-gambarnya, saya tanya dulu sama Bunda aja deh gitu ya. Oke. Nah, waktu pertama kali Bunda tahu Adik Arika sama Adik Alia ini suka menggambar, itu dari mana? Terus gimana caranya Bunda ini menyalurkan bakat minatnya anak-anak ini? Iya, dari TK sebenarnya keduanya ini sudah kelihatan ininya, senangnya begitu ya. Kan biasanya di TK kan memang anak-anak dimintakan untuk aktivitas terbanyaknya itu kan menggambar dan mewarnai. Yeah. Nah, terus waktu mereka menggambar dan mewarnai itu kelihatan kan goresannya agak goresannya
agak bagus begitu kan. Nah, akhirnya Iya. kemudian saya coba untuk fasilitasi. Jadi waktu awal sekali itu kalau yang Arika karena memang sering sekolah ditunjuk untuk mewakili sekolah atau setiap ada lomba-lomba saya coba untuk ikutkan lomba gitu. Meskipun memang target yang kami pasang itu bukan menang tetapi mencoba untuk menghasilkan karya yang terbaik. Nah, supaya kalaupun misalnya tidak menang, mereka tak punya kepuasan karena sudah all out lah begitu dalam menyiapkan karya itu gitu. Oh iya. Betul sekali Bunda. Udah diambil karyanya? Udah, Mbak. Wah, kakak boleh lihat nggak? Yang dari pertama. Iya, dari pertama. Silakan ditunjukkan. Oh, nggak ada. Ada yang mana? Nih, dia gambarnya. Nggak kelihatan. Oh, bulan 6. Oh, itu mangkok nasi ya? Ada nasinya. Ada nasinya. Bagus banget. Kayaknya kakak tuh seumuran De Alia kayak gitu, masihnya main kelereng gitu. Kalau Ade udah berkreasi, punya karya gitu kan. Yang awal sekali Kak itu yang pertama kali. Bukan yang pertama kali itu. Yang ada figuranya itu. Figura. Oh, yang pertama kali. Belajar menggambar pertama. Oh, yang sono. Iya, jadi kalau Arika sendiri memang waktu goresannya mulai kelihatan kelihatan hidup begitu ya, bernyawa begitu. Nah, itu memang pernah saya pas kebetulan saya gabung di komunitas ibu profesional, dapat informasi kalau ada kursus singkat seharian untuk menggambar. Saya coba ikutkan. Kemudian ini nih karya pertamanya dia sebenarnya waktu belajar gambar yang pertama kali nih. Udah lama. Bagus. Ini masih TK ini. Jadi ya, ini gambarnya TK udah luar biasa. Ya, waktu masih TK seperti ini. Terus kemudian pas masuk kelas 1, dia kalau ke sekolah itu minta izin bawa satu buku kosong untuk dia coret-coret gitu di jam istirahat. Nah, kebetulan kalau di sekolah kalau bawa buku kan nggak boleh ya, nggak dilarang kecuali bawa mainan yang nggak boleh. Jadi saya juga izinkan ya bawa saja. Nah, dan memang sejak itu terasa begitu, terasa bakatnya sampai sekarang. Akhirnya pas pandemi sekarang ini dia lebih kelihatan lagi karena kan belajar cuma sampai siang. Sementara kalau yang kemarin-kemarin yang offline itu dia belajar sampai sore jam 4. Nah, kalau sekarang karena sampai siang praktis setelah siang itu atau jeda antar mata pelajaran karena daring ya kerjanya gambar gitu. Dan pas pandemi ini banyak ininya. Banyak karya-karya yang kelihatan. Ini dia mau nunjukin karya. Saya juga jadi penasaran, berarti bakatnya De Alia dan juga De Arika itu apakah dari Bunda juga? Apa Bunda juga suka menggambar? Enggak, tentu tidak. Saya nggak bakat sama sekali, nggak bisa menggores saya. Jadi jangankan membayangkan di depan saya saja ada benda yang disuruh gambar, saya akan butuh waktu banyak untuk bisa menggambar itu dan pasti hasilnya tidak akan cantik. Berarti benar-benar bakat De Alia dan juga De Arika ini mereka mencari sendiri otodidak gitu ya Bunda bisa dibilang. Iya Mbak, jadi ya mungkin punya dan kemudian karena kita support, betul. Jadi bisa teratur. Ini Mbak, dia mau nunjukin gambarnya, Iya, boleh. Balik, enggak. Oh, cantik banget. Cantik banget. Apa sih yang bikin De Alia dan juga De Arika tuh tertarik menggambar? Apakah di pewarnaannya atau waktu ngelukisnya? Iya, waktu mewarnanya.
Waktu mewarnainya ya. Padahal kan menggambar tuh juga pakai teknik ya Bunda ya. Nggak sembarang coret, harus pas. Terus juga mewarnainya nggak boleh sampai kemana-mana. Itu kan buat anak kelas 2 SD itu sudah wah luar biasa banget sih Bunda itu. Iya Mbak, jadi kalau Alia ini dua-duanya sih memang dari TK itu biasanya diminta sama sekolah untuk ini, untuk ikut lomba gitu. Nah, tapi memang dengan sekolah kami coba untuk menyampaikan kalau kami nggak mau anaknya ini ditarget menang ya, jadi boleh mewakili sekolah, tapi targetnya nggak boleh menang gitu. Maksudnya, jadi targetnya itu hanya bagaimana dia mengerjakan dengan baik. Kalau apapun kemudian hasilnya apakah menang atau enggak ya itu buat kami nggak boleh jadi masalah begitu di sekolah, dan alhamdulillah juga pihak sekolah bisa mengakomodir itu gitu. Karena kalau saya pernah menyaksikan sih ada anak yang temannya juga kebetulan sama orang tuanya kan karena ditarget menang, akhirnya karena anaknya nggak mudi pada saat itu, sama orang tuanya karena dianggap harus berhasil, orang tuanya malah minta anaknya untuk mewarnai sesuai dengan keinginan orang tua kan. Nah, akhirnya anaknya itu kemudian ini ngambek gitu, dilempar semua ininya alat gambarnya itu, krayonnya itu dilempar semua dan malah nggak mau ikut gitu. Nah itu jadi pembelajaran yang penting kalau bagi kami sih ya orang tua, jadi melihatnya seperti itu. Terus kakak mau nanya nih buat Dek Arika sama Dek Alia, cita-citanya nanti pengen jadi apa sih kalau udah besar? Jadi dokter hewan. Berarti suka hewan ya? Paling suka hewan apa? Hah? Paling suka hewan apa? Kelinci. Lucunya. Kalau Dek Arika tadi cita-citanya apa sayang? Jadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Keren. Berarti mau menghidupi banyak orang ya? Iya. Keren. Nah, kakak mau tanya, ada nggak sih yang menginspirasi Dek Arika sama Dek Alia ini untuk menggambar atau melukis gitu? Apakah punya idola? Wah, kayaknya pelukis ini keren banget nih, yang aku pengen kayak dia gitu. Apa ya? Kenapa yang bikin adik pengen menggambar? Pas menggambarnya seru. Pas menggambarnya seru. Pas menggambarnya enggak. Kalau kakak keren berarti. Yang menginspirasi, yang ada siapa gitu yang kakak lihat terus kemudian pengen gambar kayak dia tuh? Kalau adik kayak Kak Anya. Iya. Kayak Kak Anya katanya. Kak Anya? Boleh tahu Kak Anya siapa ya Bunda? Itu ada Instagramnya. Anya itu yang duduk ya kakak? Iya, yang duduk. Ya jadi awalnya si kakak Arika ini tadinya kan gambarnya masih ini Mbak, masih pindah-pindah ya, belum ada patron. Jadi di awalnya itu menggambar kucing, terus hewan gitu, terus kemudian setelah itu gambar natural, jadi pemandangan. Nah kemudian sekali waktu dia sempat browsing tuh ada yang teknik menggambar yang doodle ya, doodle art. Yeah. Nah setelah itu dia gabung di Instagramnya, follow di Instagram Doodle Art Bandung. Nah Art Indonesia ya kakak ya, Doodle Art Indonesia. Terus foundernya itu kalau nggak salah yang mbaknya itu. Dia follow juga IG-nya, lihat gambar-gambarnya bagus, dan akhirnya sebelum Kirana Art ini, event ini, dia sempat ikutan di event 17 Agustus dari Doodle Art Bandung, Doodle Art Indonesia, maaf. Waktu itu juga sama, dia nggak juara juga, tapi karyanya sempat di ini juga, karena semua karya itu harus dipasang di Instagramnya Doodle Art Bandung. Dari situ akhirnya info Kirana ini dia dapatkan juga.
Iya. Nah, maka kemudian dia ikut di apa namanya, di event ini gitu sebenarnya. Jadi karena sempat ikut di doodle art itu. Ini kemarin Mbak yang doodle art waktu 75 tahun Indonesia Merdeka nih. Oh, bagus banget Bunda. Itu detail banget sampai yang paling kecil-kecilnya gitu ya Bunda. Ya ini ada dia sudah posting di Instagramnya sendiri nih. Ada Instagramnya juga ya Bunda ya? Ya ada. Luar biasa emang. Jadi difasilitasi ya sama bundanya juga. Iya, jadi karena kami melihat memang semangat ya Mbak ya, jadi kita coba karena saya memang sebenarnya tidak punya bakat sama sekali, terus tidak pernah coba tahu juga seperti apa ini urusannya gambar-gambar ini, tapi karena dia tertarik, dia sendiri browsing menggambar yang baik itu seperti apa, butuh alat gambarnya seperti apa, penanya seperti apa, krayonnya seperti apa, akhirnya saya juga nyari tahu, oh ini kalau dia minta Bun beliin ini, itu buat apa, buat gini. Jadi sudah lengkap informasinya karena dia sudah tahu, sudah lebih dulu, ya nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Dan ternyata memang semua yang kita support itu kepake untuk dia gitu, dan makin kesini tuh makin bagus goresannya, makin kentara gitu kan, makin bernyawa gitu. Betul. Makin berkarakter jadinya. Di Arika, kakak mau tanya nih, kemarin kan kirim karya doodle kan ya buat pamerannya Kirana. Judulnya kalau nggak salah Warna-Warni New Normal. Nah, itu De Arika dapat inspirasi dari mana sih buat karya itu? Dari mana? Kenapa ada gambar ini? Dari mana? Karena suka gambar doodle art yang karakter. Oh, gitu. Nah, buat gambar yang kemarin itu butuh berapa lama? Berapa lama? Setengah hari, 1 hari. Enggak sampai 1 hari katanya. Wah, kakak kaget beneran. Wah, keren banget, nggak ada 1 hari udah selesai. Emang luar biasa sih ini. Bakat-bakat anak-anaknya Bunda. Nah, kalau dari Alia nih, kemarin kan juga kirim karya yang judulnya Aku dan New Normal. Ini juga terinspirasi dari mana ini? Apakah juga karena suka, jadinya udah keluar di luar kepala aja langsung gambar gitu? Bukan. Dari kakak sedikit, dari Google juga sedikit. Oh, jadi referensinya malah banyak ya. Kalau De Alia berapa lama gambarnya itu? Sama. Wah, sama juga, nggak ada 1 hari. Keren sih. Nata, buat Bunda nih, Aru mau tanya, pendapatnya Bunda nih, untuk orang tua yang enggan untuk mendukung apa yang digemari anaknya, itu menurut Bunda seperti apa gitu? Karena kan sebagian dari orang tua tuh kurang mengerti kalau ternyata anaknya tuh punya minat dan bakat di sini gitu. Bahkan malah kadang-kadang memaksakan kehendak orang tuanya. Misal kamu mending nari aja daripada suka menggambar, seperti itu Bunda. Menurut Bunda seperti apa itu? Iya, kalau yang kami pegang sih sebagai orang tua kan ada hadis ya Mbak ya, didiklah anakmu sesuai zamannya begitu ya. Nah, jadi itu yang kemudian kalau bagi saya sih secara pribadi, bagi kami secara pribadi memang ya sedapat mungkin kita coba melihat gitu, anak kita itu kan tidak sezaman dengan kita gitu, dan mereka tidak harus menjadi orang yang mengambil apa-apa yang mungkin dulu tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita capai, kemudian kita tumpukan kepada mereka untuk mereka capai dengan jiwa mereka yang padahal dia tidak berada di posisi nyaman dengan itu gitu. Itu yang selalu kami tekankan. Nah, seperti sekarang di awal memang sempat ya pastilah setiap orang tua kan kesannya kan kalau menggambar itu kan ini ya Mbak ya, enggak ini
nggak keren, kurang keren lah. Yang keren tuh kalau dia bisa sains, dia bisa matematik gitu kan. Nah tapi bagi kami karena kami melihat bahwa ternyata dari karya-karyanya itu dia excited gitu kan, dia nyaman, terus kemudian dia bisa lebih nyaman lah, lebih enjoy lah dengan itu, kenapa nggak kita support gitu. Jadi kalau menurut kami sih memang orang tua harus peka melihat, ya, melihat sejauh mana anak-anak itu memiliki bakat di mana gitu. Kebetulan dua anak saya ini dulu sempat waktu di awal tuh saya ikutkan juga tes TIFIN untuk melihat kekuatan bakatnya. Nah, alhamdulillah memang setelah ke belakang kelihatan memang sesuai begitu ya. Jadi anak-anak mereka memang ke arah sana gitu ininya bakatnya. Dan kita kemudian juga kalau melihat kok nggak sesuai dengan yang kita mau, jangan sampai kemudian memaksakan kamu harusnya bakatnya seperti ini, jangan seperti itu gitu kan. Nah itu yang bagi saya harus kita sadari sebagai orang tua gitu. Jangan menumpukan yang ingin kita capai kepada anak-anak yang mungkin memang tidak bisa mengusahakan itu, beban itu dari kita gitu. Kalau saya seperti itu Mbak. Jadi memang orang tua harus peka, harus melihat ya. Jadi tidak boleh abai, karena memang kan kalau kita teori-teori pendidikan atau pengasuhan anak itu kan di golden age ya, di 5 tahun pertama kan. Nah, sedapat mungkin memang itu bisa kita cermati dari anak-anak kita gitu. Meskipun misalnya seorang ibu atau ayah itu bahkan bekerja di ranah publik sekalipun, tetap mereka harus bisa melihat setiap ini milestone anak-anaknya gitu ya. Terus bagaimana sih Bunda itu mengatur waktu untuk Dek Arika dan Dek Alia ini antara sekolah, bermain, dan juga menggambar, menyalurkan bakatnya seperti itu Bunda? Ini sih Mbak, kalau kami sih sebenarnya anak-anak itu, saya sama ayahnya tuh sepakat di usia SD itu usia bermain. Bukan usia belajar. Jadi kita tidak terlalu menekankan kepada nilai nilai kognitif begitu ya. Iya betul. Buat kita itu ngalir aja gitu, nggak penting untuk kita, nggak terlalu penting lah buat usia mereka sekarang gitu. Kalau saya sama ayahnya begitu. Jadi kalau dia pulang dari sekolah, kita malah menganggap anak-anak tidak usah pegang buku lagi gitu, karena kan sekolahnya udah dari pagi sampai sore Mbak, jam 4, dari jam 7 pagi sampai rumah itu 4:30. Bisa dibayangkan kalau sampai sore jam 5 kan sampai rumah lagi megang buku lagi kan, aduh segitu suntuknya kali ya. Nah, akhirnya kalau sampai di rumah kita nggak ada yang megang buku Mbak, jadi sampai rumah tuh saatnya bermain. Nah, mungkin itu juga yang membuat mainnya mungkin daripada main ini, akhirnya ya itu mengambil kertas kemudian mencoret, akhirnya lambat laun jadi gini, jadi kebiasaan gitu, dan akhirnya malah lebih halus gitu ininya goresannya sampai saat ini. Jadi memang agak aneh gitu sih Mbak. Karena tidak jarang sekali ada orang tua kayak Bunda kayaknya setahu saya mungkin banyak orang tua yang mengejar-ngejar nilai akademik gitu kan. Tapi kalau Bunda ini membebaskan sekali ya. Kalau udah di rumah malah udah nggak usah pegang buku, lebih ke bermain aja karena dari pagi memang sudah belajar ya Bunda ya. Iya, bobot ininya kan terlalu besar Mbak ya. Bobot sekolah yang harus dimengerti anak itu terlalu besar menurut kami, menurut saya sama ayahnya gitu. Jadi seperti itu. Bahkan kalau terima rapot itu kan kita tuh nggak pernah lihat kognitifnya dulu, tapi lihat psikomotoriknya seperti apa, afektifnya seperti apa, itu yang bagi kami lebih penting untuk kita lihat. Terus kita juga nanya ke wali kelas, gimana nih anak-anak kepercayaan dirinya, dia kalau disuruh ngomong ke depan berani ngomong nggak, yang kayak gitu. Kalau nggak pernah kita nomor satu ngelihat matematikanya berapa sih, bahasa Inggrisnya berapa sih, ini berapa sih, ya tetap juga itu menjadi ini, tapi itu bukan menjadi target utama untuk di usia dini ini kan, karena kalau anak dari sekarang sudah ditarget untuk istilahnya memiliki nilai yang tinggi dari sekarang, ketika dia SMP SMA saya bayangkan
pasti udah butek banget itu ya. udah puyeng nanti kalau masuk dengan target-target pendidikan kita ini kan, wah lumayan yang harus mereka kejar kan. Nah, sampai kemudian abai terhadap pengembangan potensi yang harusnya mereka bisa capai begitu. Benar banget Bunda. Nah untuk De Alia ini kan juga aktif banget ya Bunda ya. Ini De Alia tuh seneng banget nggak sih kalau menggambar itu kayak ya ini mainannya De Alia gitu ya merasanya. Iya. Jadi sangat enjoy ya kalau ketika menggambar gitu ya. Enjoy deh, suka menggambar gak? Suka. Sampai sekarang nih yang masih De Alia cari, kok gambaranku kalau gambar ini belum bagus sih, itu ada nggak? Ada. Gambar Apa ya? tuh? Bunga terus. Yang gede bunga, terus apa lagi? Bunga terus orang. Orang. Aku bisa terus apa ya? Apalagi yang dirasa susah? Dua aja. Wah, dua aja. Kalau Kakak Arika gimana? Kalau gambar kayak gambar yang realistis, yang sama gambarnya. Itu yang susah. Oh, berarti kayak duplikat gitu ya Bunda ya? Menduplikat Iya, itu lumayan susah. Lebih baik karya sendiri menggambar dari awal gitu ya Bunda? Jadi ya ini, kan pernah juga Mbak, saya waktu dia ini, waktu awal-awal ya, saya sempat pernah, udah diciplak aja biar gampang gitu kan. Jangan Bu, nggak seru, nggak rasa puas gitu kan. Iya. Jadi tapi lama-lama karena saya lihat anaknya juga memang kan dua-duanya tekun, kalau udah di depan kertas tuh sanggup nggak berdiri tuh. Karena Bisa betah ya Bunda? Bisa betah gitu, sanggup nggak berdiri, jadi akhirnya ya kita lihat dia tenang. Cuman kita sering dia istirahat dulu kan, minum dulu, memil dulu kan, karena lumayan kan kalau kayak doodle itu kan harus detail ya, jadi Iya betul. kadang saya aduh ya Allah belanja aja kayak gini gimana begini ya. Saya juga pas lihat karya yang jadi nggak sampai sehari itu juga kaget, jadi saya tinggal ngurusin rumah ke tanah kemari segala macam, pas masuk itu jadi ya kayak Ini gambarnya kakak. Mana? ini dia tempat gambar orang nih. Oh, gambar orang itu gambar kakak. Nah, dia mau gambar dirinya sendiri nih. Jadi lihat foto. Oh. Gaya dia mau gambar nih dia. Mana dia? Wah. Berarti itu dari fotonya dia gambar sendiri gitu ya, Bunda ya? Ya, dia bagus banget. Jadi kalau mau lukisan nggak perlu bayar pelukis-pelukis lagi. Di Arika udah siap menggambarkan sendiri. Tinggal ngasih foto aja. Iya. Berarti kedepannya bisa jadi bisnis tuh Bunda. Dia sebenarnya sudah mencoba nih mau jualan ngedudelin ini apa nama teman-temannya. Jadi dia sudah bikin PO gitu kan, open order gitu yang mau didudelin namanya. Nih ada ini juga mana dudel gambar yang nama-nama dudel nak mau dilihat sama kakaknya. Ini juga itu dia di coba harga berapa Bunda? Ini dia coba kemarin apa namanya harimau ya? Harimau, iya. Harimau. Ini juga saya kaget kayaknya. Oh bagus ya. Iya. Itu kalau bikinin doodle buat teman-temannya di harga berapa Bunda? Doodle pertama nih untuk nama. Oh itu buat temennya. Bagus banget. Kayak nggak digambar sama anak kelas 5 SD gitu loh. Saya juga lihatnya pertama kaget. Bener nih kakak yang gambar, bener Bun. Jadi akhirnya saya coba, saya tungguin kan menggambar satu nama yang lain. Saya pikir jangan-jangan dia ngelihat di mana. Ternyata memang dia sudah nemu polanya. Kalau ini saya pengen yang begini deh. Kalau huruf yang ini saya pengen yang begini. Termasuk ketika dia menyelesaikan yang kemarin yang buat Kirana itu sebagian ada yang saya lihat. Oh, tapi yang saya nggak sempat kepikiran kenapa
kenapa yang buat yang ini modelnya harus bundar ya, nggak segi empat aja, kenapa yang ini harus kotak misalnya nggak bundar aja. Nah itu dia nyampe nggak cocok pun, kalau yang ini bagusnya kalau yang di sini dia bulat jadinya, kalau yang di sini dia harusnya kotak gitu kan. Ini gambarnya. Iya, saya juga ngeliatnya, oh ribet banget nih gambaran. Berarti Karena udah saya langsung gambar itu ya, langsung satu poinnya langsung jadi gitu ya Bunda ya? Iya, jadi memang kalau dia udah duduk aja itu berdiri udah ada yang jadi gitu. Ini Jarang gambar. sih, Ini Bunda. Ini duduk. Sini. nah nih. Namanya temennya Adek. Oh, bagus banget. Jadi dia juga merambah sampai ke ini, ke kelas adiknya gitu kan. Ada nama Iya. teman adiknya yang pengen dibuatin doodle. Barulah dia buatin. Ya harganya sih ini masih harga pertemanan. Iya. Tapi lumayan lah ya Bunda, jadinya lebih ngirit gitu kan, uang jajannya dia bisa udah ada tambahan sendiri gitu. Anak-anak Mbak ini uang jajan jadi beli ini buat beli sketchbook jadinya. Nggak ada jajan beli sketchbook. Bener menunjang itu hobinya ya Bunda ya. Ya, jadi mereka dari dari ini mereka simpan, terus kemudian kalau mau beli kan lumayan Mbak. Beberapa alat yang dipakai untuk menggambar itu kan harganya lumayan ya. Iya. Nah, dengan cara seperti ini alhamdulillah jadinya yang mereka ternyata bisa dalam tanda petik membiayai urusan mereka sendiri. Iya. Betul Bunda. Produktif banget nih, masih kecil saya minder nih. Mbak, ini katanya kenapa bundanya yang ditanya terus, tanyain adiknya dong. Oh iya. Nanti ke depannya De Alia sama De Arika maunya seperti apa nih dengan hobi menggambarnya? Apakah mau ikut lomba-lomba lagi, pameran-pameran lagi, kayak gitu? Mau tetap ikut ya? Atau ke depannya nih cita-citanya nanti 10 tahun atau 15 tahun ke depan bikin pameran sendiri gitu? Pengen nggak? Pengen. Kok De Alia nggak pengen sih? Kenapa dia nggak pengen? Karena Kenapa deh nggak pengen? Karena nggak, dia nggak suka ini, Mbak. Nggak suka kalau apa ya dipamerin gitu. Dia itu jadi Dirinya pengen sendiri gitu ya Bunda? jadi konsumsi pribadi sendiri gitu, pribadi. Dia nggak suka dipamerkan. Kalau De Arika tadi kan bilang kalau pengen nanti kan bisa dipamerin kayak gitu. Nanti maunya pamerannya di mana gitu, kayak mimpi-mimpinya gitu. Oh, di Perancis. iya. Tingkat Ya. internasional gitu ya. Di Perancis katanya. Wih, itu pilihan paling bagus tuh, terbaik emang. Di sana pusat kebudayaannya juga sangat luar biasa, arsitekturnya gitu kan. Mudah-mudahan ya nanti bisa tercapai. Jurusan apa tuh Kak? Amin. Jurusan apa namanya Kak? Apa itu? Yang gambar. Mau nyari di Google. Jadi kalau inspirasinya tuh De Arika sama De Alia nggak cuma dari sekitar, tapi juga dari internet, dari sosial media gitu ya? Desain komunikasi. Iya, dari apa inspirasinya Kak? Dari Google juga kita ya. Sama Yang di suaranya dong. sama Kak. Sama mana? Dari Google. Dari Google, dari mana lagi? Terus kadang dari gambaran yang ada di buku-buku komik. Oh, berarti suka komik juga ya? Suka. Pernah menggambar dulu komik ya Kak ya? Ya tapi hilang lagi. Hilang. Jadi kami pernah merencanakan berkolaborasi Mbak, cuman belum kesampaian sampai hari ini. Karena saya kebetulan senang menulis, dia menggambar, jadi pengennya ceritanya dari saya, gambarnya dia gitu, Kakak Arika ini. Cuman baru jadi 3 halaman kayaknya waktu itu ya.
langsung macet. Bagus itu Yang macet, Bunda. macetnya di Ih, saya, nggak macet di dia sih, oh, yang macet di malah saya. macet Bunda. Karena anaknya masih semangat ya Bunda, masih gambar-gambar terus ya Masih gitu. gambar ya, emaknya udah nggak semangat nulis, aduh udah bentar dulu deh, banyak yang lain yang mau dikerjain. Iya. Atau sekarang kan lagi musimnya itu Bunda, satu komik satu layar gitu aja, nanti dipost di Instagram ya gitu, nanti ada minat bacanya dari orang-orang seperti itu Bunda. Mungkin bisa dicoba tuh Bunda. Iya nih, sekarang juga Arika ini kan karena dia offline sekolah, dia Iya. ikutan banyak apa kelas online untuk doodle-nya ini. Kebetulan dia sudah 2 kali ikut ya. Satunya apa Kak? Satu yang 7 hari katanya, terus satu lagi yang 15 hari ya. Yang digital. Yang digital. Jadi Hari itu yang manual sempat ikut 7 hari, kemudian yang digital 15 hari. Nah, memang saya melihatnya lagi karena sekarang udah nanggung gitu ya, udah terjerumus. Jadi akhirnya saya menyimak juga ya goresannya memang meskipun digital itu juga bisa kelihatan gitu. Saya saja saya pikir karena digital pasti semua orang bisa gitu kan. Ketika saya coba pegang, saya nggak tahu saya harus gambar apa ya. Ini kalau mau cantik kayak apa ya? Ternyata memang nggak sekedar meskipun aplikasi ya, tapi ternyata kalau kita memang nggak berbakat, memang nggak bisa juga ngapa-ngapain. Kurang ya Bunda. Iya. Betul sekali. Terus pernah nggak sih adik-adik Arika sama De Alia? Salah satu karya digitalnya. Wah, itu malah tambah rumit nggak sih Bunda? Karena kan pakai digital gitu ya Bunda, kecil-kecil gitu. Hanya sama yang bikin rumit nggak salah. Lebih rumit nggak sayang? Nggak rumit kalau misalnya pakai pennya itu yang ada di pen. Ya itu. Kalau pakai tangan susah. Oh gitu malah. Pernah bosan nggak sih De Arika sama De Alia ini menggambar kayak, aduh lagi malas menggambar nih gitu? Pernah. Kalau De Alia pernah ya? Kenapa tuh biasanya bosen? Bosennya kenapa? Apa ya? Pertama nggak jadi gambarnya, yang kedua malas beresin. Malas beresin, berarti yang beresin Bunda dong. Kakak. Salah kakak. Kalau kakak Arika gimana? Pernah nggak sampai bosen banget menggambar gitu? Pernah kalau nggak jadi gambarnya. Pernah ya nggak sampai nggak jadi itu pernah ya? Kakak kira langsung jadi gitu. Iya. Waktu awal-awal ya. Iya. Waktu awal-awal. Terus gimana tuh cara Bunda mengatasi ketika anak-anak mulai bosen sama hobinya menggambarnya seperti itu? Bagaimana Bunda cara menyemangatinya kembali? Kalau di kami Mbak, intinya itu menggambar itu adalah kesenangan. Jadi kalau memang nggak lagi senang, lagi nggak pengen gambar, ya jangan gambar. Boleh ngerjain apa aja gitu. Nah karena kita memang sama sekali nggak mentargetkan sehari ini harus dapat gambar berapa, besok dapat gambar berapa, enggak. Jadi kalau mereka pengen gambar, kalau nggak pengen enggak. Gitu. Jadi kita ada aktivitas yang lain juga. Misalnya kayak kakak Arika ini kan ada tanaman juga yang diurusin. Terus kalau si Ade kan ini ada kelinci. Kalau lagi butek gambar ya udah kelincinya yang satu butek ini ke tanaman kaktusnya gitu kan, atau ikan ya, ada ikan piaraan pernah kan juga yang ada. Oh masih ada. Di komplain saya. Nah jadi itu Mbak, dia ngerjain yang lain gitu. Kita memang nggak pernah ada target harus tiap hari harus gambar. Kalau dia merasa pengen gambar, silakan gambar. Cuman memang kalau dari kita supportnya itu kalau ada informasi apa-apa kita tawarin, nih Kak ada yang seperti ini, mau ikutan nggak? Nah, kalau dia minat ya ikut, kalau dia lagi nggak minat ya udah, kita juga nggak maksa. Jadi
ikut aja kan begini enggak. Jadi semuanya terserah anak-anak ini gitu. Kalau lagi pengen, kalau lagi ngilang gambar ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau De Alia sama De Arika punya hobi lain nggak sih selain menggambar? Punya. Apa tuh? Berenang, melukis warna. Iya, melukis. Ya, itu buat penpal. Sama penpal. Berarti banyak ya keahliannya juga. Suka berenang juga, suka ngelukis juga. Terus Bunda, ini Arum mau tanya, gimana sih Bunda membantu anak-anak ini biar kreativitasnya itu nggak berhenti, selalu ada, selalu bisa aja ada yang digambar gitu. Iya, kalau dari kami pertama ini apa? Selalu melihat gambar terakhir yang mereka bikin itu apa gitu kan. Nah, terus ketika kita lihat, Kak, apa nggak dicoba gambar ini? Nah, ya dari situ. Terus kemudian kalau kita jalan-jalan melihat, bagus ya itu, kalau digambar kira-kira gimana ya? Nah jadi mulai dengan cara-cara seperti itu mereka dirangsang untuk, oh ternyata selain gambar yang seperti ini bisa gambar yang lain begitu. Nah, atau kemudian seperti juga iklan di TV Mbak, atau kadang-kadang nih anak-anak nih sempat juga kemarin menggambar beberapa produk makanan. Oh iya, ada susu, kemudian ada Tenggo, itu coba untuk digambar juga gitu dan dibuat. Jelek banget model jilbab. Nih Tenggonya dia sempat gambar. Oh iya. Jadi itu malah bisa bikin gambar desain untuk cover terbarunya gitu ya. Kalau mau gitu. Kemarin juga ini Mbak susu Ultra. Oh. Jadi kemarin juga sempat, tapi dia ini akhirnya nggak ini karena nggak keburu karena waktu itu ikut ujian di sekolah kan, harus ikut ujian di sekolah. Cover minuman apa kemarin Kak? Coca-Cola ya kalau nggak salah. Jadi ada yang diminta untuk desain ininya. Oh, Good Day. Ya Good Day ada lomba untuk membuat desain kemasannya itu. Nah, cuman nggak keburu. Oh ya. Ini gambar kamera, jadi dia pokoknya ini pas ada akhirnya dikasih gitu. Jadi gambar kamera ini. Kamera warna-warni. Berarti udah banyak ya Bunda karyanya tuh yang udah digambar dari, berarti udah setahun mungkin udah. Ini ada ini nih satu tas nih. Wah, udah satu tas dan masih ingat ya detailnya kayak ini gambarnya waktu apa gitu ya Bunda. Setiap gambar itu ada penandanya Mbak. Jadi tanda tangan dia membubuhkan tanda tangan dan tanggal. Paling sebagai bulan juga ya Bunda. Iya. Luar biasa sih, berarti produktif sekali. Jadi hobinya benar-benar tersalurkan. Iya. Kelihatan rambutnya. Loh, mana deh Alianya ini? Anu lagi benerin jilbab. Terus pesan Bunda untuk orang atau calon orang tua seperti saya ini kan juga nantinya ya Bunda, itu harus terkait pentingnya mengembangkan minat dan bakat anak itu apa yang harus kami persiapkan gitu Bunda? Karena kan pasti setiap anak tuh punya karakter yang berbeda. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Iya. Kalau kita harus menjadi orang tua yang gila ya dalam tanda petik. Gila untuk mencari informasi, bagaimana menyiapkan anak-anak ini sebagai amanah dari Allah untuk kita ya. Jadi anak kita bukan milik kita gitu ya. Tetap mereka milik zamannya. Nah, sehingga memang ya kita harus prepare anak-anak itu agar bisa survive di zaman mereka begitu. Nah, karena itu jangan memakai kacamata kita untuk dipakaikan ke mereka, tapi
Ya, kita melihat sekarang kacamata apa yang cocok untuk mereka, sehingga dengan kacamata itu kita bisa mempersiapkan mereka dengan baik. Nah, jadi kalau calon orang tua, ya sekarang sih tidak ada sekolah ya buat calon orang tua, harusnya memang ada sekolah buat calon orang tua gitu, supaya setiap dari kita itu bisa belajar ketika menjadi orang tua, kita harus mempersiapkan seperti apa. Nah, makanya kemarin saya coba untuk gabung di beberapa komunitas supaya saya bisa mengembangkan diri juga gitu sebagai ibu tuh. Nah, alhamdulillah dari situ juga yang membuat saya punya semacam support, punya panduan juga. Kalau kita sebagai orang tua itu harus seperti ini gitu untuk melihat bakat anak-anak kita tuh. Terus kemudian kita, kalau saya sih melihatnya kita juga harus banyak baca kan. Kalau orang tua kurang banyak baca tuh, wah, dia akan ketinggalan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Kalau anak-anak sekarang kan begitu dilepas ke gadget saja misalnya, ketika mereka sudah pegang gadget kan itu luar biasa ya, tangannya itu udah lincah banget gitu dibanding orang tuanya yang nggak pegang gadget. Itu dia ketahuan ya. Ketahuan ya. Berarti memang yang terpenting itu sebagai kita orang tua ataupun calon orang tua itu selalu mengikuti zaman ya Bunda. Jadi tidak stagnan mengikuti aturan lama tapi juga berkembang seperti itu, dan juga selalu mencari informasi tentang minat dan bakat anaknya. Jadi kita nggak acuh terhadap minat dan bakat anak. Seperti itu ya Bunda? Ya Mbak. Nah, karena ini kan Kakak mau tanya nih, karena pandemi seperti ini, pastikan juga kita keluar sih kan juga terbatas, terus juga bisa main sama teman itu juga terbatas gitu. Apakah membuat anak-anak ini jadi apa ya Bunda istilahnya, jadi ada jarak gitu Bunda dengan teman-temannya, atau juga istilahnya malah kreativitasnya itu berkurang atau seperti apa gitu Bunda? Enggak atau sih, malah Mbak. tetap sama saja? Iya, enggak sih Mbak, soalnya anak-anak kan ini dia bikin grup juga sama teman-temannya, grup WA gitu kan, jadi video callan tuh kalau habis belajar, jadi sebenarnya mah nggak Tetap seru kehilangan. ya Bunda ya? Malah Ada yang paling seru. ada yang paling seru nih katanya nih. Yang paling sering. Malah lebih heboh daripada orang dewasa video callan sama teman-teman. Oh. Ya, ada sebetulnya pandemi ini ada positif dan ada negatifnya juga ya Bunda ya. Tinggal kita aja yang melihat dan mengarahkan ya seperti apa seharusnya. Betul. Wah, kayaknya dari tadi kita udah ngobrol banyak tentang hobinya Dek Arika dan juga Dek Alia, terus juga kesehariannya, terus dapat inspirasi dari mana. Tuh gambarnya bahkan sampai satu tas kakak aja tuh menggambar itu kayak cuman bisa gambar gunung dan juga kayak ada jalannya itu loh, sama awan gitu aja nggak bisa presisi. Kalau De Alia sama De Arika ini udah top banget. Jadi pesan kakak juga jangan berhenti untuk berkarya, pasti nanti akan ada saatnya De Arika, De Alia itu akan menjadi orang yang besar dengan karya-karyanya, dicintai sama penggemar-penggemarnya karena karya-karyanya. Amin. Sepertinya ngobrol kita kali ini sangat bermanfaat ya Bunda buat kami anak-anak generasi muda dan juga nanti pendengar dan juga yang menyaksikannya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Terima kasih juga De Arika, De Alia atas waktunya. Kapan-kapan kita nanti ngobrol lagi ya. Ya Mbak, ini dia mau diunjukin kakak mau diunjukin ya. Ini punya kakak. Wih, bagus. Ini Bisa di atas namanya kanvas, sendiri. Mbak. Ini di atas kanvas. Oh, langsung di atas kanvas. Iya. Saya kira tadi di kertas, Bunda. Di atas kanvas ini.
Jadi kita minta dia sih sebenarnya memang saya hanya support ketika dia menyatakan, Bun minta tolong siapin kanvas, ya udah saya siapin. Karena mungkin dia nyari sendiri ya, bisa di mana lagi nih digambar saya di kertas nih, bisa di mana lagi nih, dicoba lagi di mana, nah seperti itu. Jadi kita tinggal dapat proposal nih, pengajuan apa yang mau dibeli. Bunda tinggal beliin gitu ya Bunda ya. Beliin. Kalau Dek Arika, Kakak Arika tadi mau tunjukin apa? Mau tunjukin apa? Ada mau tunjukin apa? Gambarannya. Ada tuh gambaran hilang. Emang hari-hari Dek Alia lebih aktif ya Bunda? Iya, Lebih rame gitu. lebih rame. Ini kan mau gambar Nah, ini dia gambar kupu-kupu. Wah, bagus banget, kayak hidup. Ini ada sebaliknya. Ini tunggu dulu, mana Mak? Oh, ada juga. Ini temannya kelinci. Ini dia Temannya kelinci. temannya kelinci. Oh, bagus. Belum diwarnai. Berarti nanti kalau udah besar nggak perlu pakai arsitek lagi kalau misal mau bangun rumah atau bangun apa, digambar sendiri ya Dek ya. Kakak Arika tuh sudah Sesuai merambah. keinginan. Kakak Arika sudah merambah ke sana juga, Mbak. Kan ada aplikasi yang buat apa tuh Kak namanya? Drawing? Bukan. Apa? Dia Autodesk? sekarang jadi semangat untuk lihat Autodesk. apa Autodesk? Bukan Autodesk. Apa Kak? Apa? Dia Planner. room planner ya. Jadi dari room planner itu dia sudah nyoba-nyoba juga, kayaknya di sini bagus kalau ada ini, di sini kalau bagus kalau ada yang seperti ini. Nanti wah emang luar biasa ini. Berarti room planner tuh buat interior design ya Bunda ya? Ya. Kok bisa keluar ya? Jadi Keren banget. kita sih ya sejauh dia memang minat, artinya dia mau mencoba, banyak mencoba ya silakan begitu ya, sejauh memang dia berminat kita support aja gitu, nggak pernah ada sama sekali tadi target pemaksaan, apalagi pemaksaan itu nggak ada sama sekali. Silakan kalau nyaman, silakan butuh apa disampaikan, insya Allah kalau ada uangnya ya segera dipenuhi, kalau nggak ada ya pakai dulu yang ada gitu kan. Atau cari cara supaya bisa dapat. Nah, misalnya kayak tadi tuh jualan nama ya, nama Iya. teman-temannya, teman-temannya kakak ya. Itu jadi abstrak nih. Abstrak nih. Abstrak kalau ada gambarnya. Iya. Sama kakak. Mungkin cukup ya Bunda, kita ngobrol-ngobrolnya nanti mungkin bisa disambung lain waktu sama Dek Alia, sama Dek Arika dengan karya-karya terbarunya nanti. Terima kasih. Sukses terus Bunda dan Dek Arika, Dek Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu dong. Dadah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi ngobrol asik Kirana bersama Arika Nadia, Faikah Alia, dan didampingi oleh Bunda Oda. Pasti gak nyangka kan, ternyata mereka adalah seniman muda yang hebat, berbakat, dan juga berkualitas. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa, pameran Kirana The Reflection of 2020 New Normal, New Atmosphere masih berlangsung sampai 17 November 2020. Teman-teman bisa langsung kunjungi website resmi Kirana di www.kiranaart.com. Terima kasih semuanya. Dadah!